Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya bersama Dunia Mekanik Motor atau DMM Channel. Nah, jadi saya sekedar untuk menjawab pertanyaan saja ya. Jadi di video kali ini saya tidak praktek, cuma menjelaskan secara pemaparan saja masalah yang terjadi di bagian karburator TU26 seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan ya, Mas, karburator saya kalau dipakai buat nyemprot bisa, tetapi harus dicuk ya. Nah, tetapi harus dicuk ya. Karburator seperti ini pasti nanti ujung filternya atau rumah tutup filternya itu seperti ini ya. Kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Maunya itu kalau dibuat nyemprot harus dicuk seperti ini. Nah, posisi ngecuk ini handle kan ditarik ke atas, tek begitu ya. Nah, otomatis lubang venturi gandengan seperti ini ya. Nah ya, gandengan seperti ini lubang venturi otomatis nanti akan diperkecil untuk aliran air udaranya. Aliran udaranya itu diperkecil. Nah tuh kan ada lubangnya, makanya kenapa saya katakan diperkecil. Jadi ini enggak full menutup, di sini ada lubang kecil gini ya. Nah aliran udaranya itu diperkecil sehingga logikanya kita logika bengkel itu begini, kalau udara diperkecil maka mesin itu bisa enak, berarti ada campuran bahan bakar yang sempurna. Artinya keseimbangan antara udara dan juga bahan bakar untuk menghidupkan mesin itu sempurna ya. Kalau nggak sempurna dia pasti nanti nggak akan bisa hidup. Hidup pun juga nggak bisa maksimal ya. Nah, yang terjadi adalah bisa hidup, cuman pada saat kondisi digas penuh itu nanti saya yakin pasti nanti akan nggak bisa teriak untuk mesinnya. Ya bisa dibuat nyemprot ya, dibuat nyemprot, buat nyepray itu bisa. Cuman kalau ditambahi digas pasti nanti akan mati. Nah, yang terjadi adalah campuran sempurna itu hanya di bagian RPM bawah saja atau pada saat idle sampai RPM tengah-tengah, bahkan nggak sampai tengah-tengah ya RPM-nya, hanya seperempat saja enaknya. Kemudian ditambahi gas tengah, mesin akan mati karena campuran akan semakin kaya atau terlalu boros. Nah, wes lebih gampangnya gini, Mas, mesin saya kalau bisa hidup ketika dicuk saja. Nah, itu adalah ada beberapa faktor yang saya temui ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang saya temui itu biasanya diakibatkan oleh karena campuran bensin yang terlalu sedikit ya. Campuran bensin yang terlalu sedikit. Itu yang pertama, ada faktor di bagian ujung selang nih yang di dalam tangki, selang yang hitam ya. Selang yang hitam itu ujungnya itu pasti di dalam tangki ada semacam batu, itu adalah filternya ya. Saya nggak punya ininya contohnya, itu biasanya dia umurnya semakin lama semakin tercampur dengan air sedikit demi sedikit, akhirnya kan bentuknya seperti kapas ya banyak. Yang terjadi adalah kapas tersebut sudah buntu atau aliran bensinnya itu nggak lancar ya, nggak lancar, jadi sedikit sekali yang mengalir. Nah, ngeceknya itu kita tinggal copot saja selang yang hitam menuju ke karburator, copot, kita tuangkan, kita tinggal amati apakah dia berhenti atau dia akan terus ya. Nah, kita tinggal kira-kira saja ya. Kalau campurannya sedikit sekali itu juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan karburator ini untuk memberikan bahan bakar menuju ke ruang bakarnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu ada di bagian filter dalam karburator. Kalau kita bongkar di sini ini ada filternya. Nah, kebetulan di sini sudah nggak ada ya filternya, sudah saya sering ambil ya. Kadang hilang, lupa nyemprot-nyemprot, lompat kemana sudah nggak ketemu ya. Nah, di dalam sini ini adalah tempat saringan atau tempat filter. Biasanya kalau kita buka itu banyak kapasnya. Saya juga nggak tahu. Biasanya kapas itu memang asalnya dari filter yang atas turun menuju ke bawah sehingga tertampung di sini kotorannya dan juga campur-campur dengan residu-residu bensin yang agak kotor itu ya. Nah, jadi itu juga mempengaruhi. Pada intinya tersumbatnya filter bensin yang ada di dalam karburator ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga
itu di bagian apa namanya ini, lubang tembusan daripada ruang ventilator ya, itu bensinnya itu terlalu sedikit. Nah, kalau kita ngecek bagaimana normalnya rumah ventilator ini yang bagus. Nah, rumah ventilator ini yang bagus adalah ketika kita isi bensin, gitu ya, kita tampungan ini isi bensin, dia netesnya itu melewati lubang tengah ini, bukan melewati lubang sini. Kalau melewati lubang sini berarti ventilator terganjal oleh kotoran ya, atau memang karet daripada ujung ventilatornya itu sudah mengeras atau nggak bisa menutup secara sempurna. Nah, normalnya karburator itu netesnya dari bagian lubang tengah seperti ini. Nah, caranya gini, kita isi bensin di tampungan sini, kita lihat durasi tetesannya ya, lama netesnya. Biasanya itu kurang dari 1 detik. Kalau kita katakan secara ketukan kira-kiranya itu begini. Tampungan isi bensin ya, netesnya itu seperti ini durasinya. Oke, udah paham ya? Seperti itu, nggak sampai 1 detik ya. Nggak sampai 1 detik, lebih dari 1 detik, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau kita hitung secara detikan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kenapa bisa begitu? Kalau ini memang benar-benar nggak bisa netes ya, lubang tengah ini nggak bisa netes, itu biasanya mesin nggak akan bisa hidup atau sulit hidup ya. Nah, secara otomatis karena lubang tengah ini tembusan menuju ke jarum skep ya, bahasa gamelannya itu jarum skep atau jarum throttle tuh yang di dalam sana ya. Yang di dalam sana itu kan ada rumah skepnya. Itu secara otomatis maka bensin yang naik ke atas ini juga akan berkurang. Makanya kenapa mesin itu masih bisa hidup ketika digas, ketika dicuk ya, posisi dicuk. Nah, yang saya katakan adalah campuran bensin itu lebih sedikit daripada perbandingan udara. Oke, jadi seperti itu. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, solusinya bagaimana? Itu lebih gampang sekali ya teman-teman. Solusinya itu lebih gampang sekali. Ada beberapa jenis karburator yang di bagian tengahnya sini ini bisa dilepas untuk karetnya ya. Caranya bagaimana? Kita ambil jarum pentul yang udah di ujungnya dipotong dengan gunting atau dengan gerinda, ditumpulkan ya. Kita masukkan ke lubang sini ya. Pelan-pelan, jangan sampai lubang loh, jangan sampai tembus ya. Pelan-pelan sehingga nanti karet yang ada di sini itu keluar. Nah, yang namanya karet ya, bahan karet terkena bensin lama-lama dia akan melar ya. Dia akan melar secara otomatis, dia akan menutupi di bagian lubang sini. Padahal karet tersebut ukurannya itu sangat kecil sekali ya. Karet tersebut ukurannya itu sangat kecil sekali. Nah, yang terjadi adalah ketika karet tersebut sudah melar, maka menutupi di area dalamnya sini atau tempatnya atau ruangannya. Nah, seperti itu. Nah, maka yang terjadi adalah ketika sudah terlalu melar, faktornya itu adalah tetesan bensin itu durasinya akan lebih lama ya. Ya. Akan lebih lama. Ya. Yang secara otomatis logikanya ya gini ya. Mesin bisa hidup ketika cuknya itu di ke atas kan begini. Nah, itu sudah menjadi jawaban yang kedua. Kemudian langkah selanjutnya itu bukan problem, ciri-cirinya yang ketiga itu di bagian membran ini posisinya sudah rata ya. Jadi posisi membran itu sudah rata atau sudah flat atau sudah kaku. Yang terjadi adalah membran ini nggak bisa main ya, nggak bisa main naik ke atas seperti ini untuk mendorong di bagian ontelan ventilatornya sehingga bensin tidak mengalir secara sempurna. Oke. Di bagian lubang sini itu normal tetesannya, tetapi di bagian membran sini
ya, bagian membrannya sudah mengeras. Nah, maka yang terjadi adalah bensin di tampungan sini itu tekor, ya, tekor. Nah, cirinya begini teman-teman, kalau nggak mau dicup masih bisa hidup, ya, posisi langsam, ya, posisi langsam enak hidup, ya, dicup posisi langsam enak hidup, kemudian digas setengah masih enak. Ketika gas diturunkan, tek, mesin akan teriak sebentar kemudian mati. Nah, logikanya kan kita sudah paham ya dari sini. Di sini tampungan bensin itu tekor, ya. Campuran apa namanya? Tampungan bensin itu tekor. Yang terjadi yang masuk ke sini itu dipaksa keluar, ya. Yang keluar di sini itu dipaksa keluar untuk masuk ke ruang bakar. Maka yang di sini tekor, sehingga ketika tekor mesin akan mati atau ngok, istilah bahasanya itu ngok ketika digas. RPM tiba-tiba naik kemudian mati. Nah, itu biasanya hidupnya kita tarik lagi itu pasti nanti akan sulit. Bisa hidup lagi biasanya nunggu dipompa dulu, ya. Nunggu dipompa dulu sampai keras, tek, kemudian dicuk, dihidupkan lagi, dia bisa hidup. Enak, ditutup, kemudian cuk diturunkan. Plug begini, RPM tunggu sebentar, posisi gas kan sudah di tengah. Dia akan ngok lagi. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tentang karburator TU26 ini. Bisa hidup, bisa dibuat nyemprot, tetapi cuknya itu ditutup seperti ini. Nah, efeknya apa ketika kita gunakan, ya? Efeknya apa? Ini ada tambahan, ya. Efeknya apa? Ketika kita posisi nyepray dengan dipaksa untuk dicuk seperti ini, itu adalah bensin akan semakin boros, ya. Bensin akan semakin boros. Yang namanya ketika kita cuk, kemudian untuk dipaksa RPM naik, ya, karena nanggung untuk nyepraynya harus menyelesaikan, ya. Nah, jadi yang terjadi adalah bensin akan boros. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.